Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kembali kita bertemu di dalam renungan jam doa pada sore hari ini. Kita akan belajar bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kita akan belajar bersama-sama tentang damai yang sejati. Di dunia ini, kalau kita perhatikan, semua orang, setiap orang merindukan hidupnya penuh dengan damai sejahtera. Sehingga banyak sekali orang berlomba-lomba melakukan berbagai cara untuk meraih kedamaian di dalam hidupnya. Ada yang menghabiskan hidupnya dengan bekerja begitu keras menghasilkan banyak uang. Karena mereka berpikir bahwa ketika mereka memiliki banyak uang dan hidup dalam kelimpahan, hidup mereka akan damai sejahtera. Ada juga yang berpikiran ketika mereka memiliki kekuasaan dan bisa mengendalikan begitu banyak orang, mereka merasa hidup mereka penuh dengan damai sejahtera. Ada juga yang berpikiran ketika mereka memiliki ketenaran, disukai banyak orang, memiliki banyak relasi, hidup mereka akan penuh dengan damai. Dan ada juga yang berpikiran ketika mereka melakukan ritual keagamaan dengan sungguh-sungguh, mereka berpikir bahwa hidup mereka akan penuh dengan damai. Tetapi apa yang dunia tawarkan semuanya sia-sia. Tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Semuanya hanya sementara. Kalau kita lihat banyak orang-orang yang punya banyak uang, orang-orang yang memiliki ketenaran, memiliki kekuasaan yang luar biasa, hidup mereka harus berakhir dengan bunuh diri. Mereka harus mengakhiri hidup mereka sendiri karena mereka merasa bahwa segala sesuatu yang mereka miliki sia-sia dan tidak membawa kedamaian dalam kehidupan mereka. Tetapi puji Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus menjanjikan hal yang luar biasa. Seperti yang kita baca dalam ayat pada sore hari ini, bahwa Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, menjanjikan akan memberikan damai sejahteranya tinggal di dalam hati kita, di dalam setiap orang-orang yang percaya kepadanya, yang menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Dia. Dan Dia mengatakan bahwa apa yang Dia berikan tidak seperti yang dunia berikan. Kalau di dunia ini semua yang ditawarkan hanya sementara, hanya semu. Tetapi damai yang diberikan Tuhan kita Yesus Kristus adalah damai yang sejati, yang kekal, tidak terpengaruh oleh keadaan, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi, tetapi itu tetap di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan gelisah dan jangan gentar, kata Tuhan kita. Jangan takut oleh keadaan yang terjadi saat ini. Kesulitan ekonomi, virus corona yang melanda, atau apapun itu tidak akan mempengaruhi damai sejahtera yang kita miliki. Hidup kita akan tetap penuh dengan kedamaian oleh karena Tuhan Yesus Kristus memberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita untuk menolong kita melalui setiap kehidupan kita. Jadi, jika kita masih gentar, jika kita masih gelisah, jika kita masih takut, mari kita melihat lagi apakah sudah benar-benar kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan membiarkan damai yang daripadanya menguasai kehidupan kita sepenuhnya. Sehingga ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, pergumulan, permasalahan, kesulitan hidup tidak akan mempengaruhi kedamaian dalam kehidupan kita. Kita tetap akan bersuka cita, kita akan tetap bisa bersyukur di hadapannya oleh karena Allah, oleh karena Tuhan, oleh karena Roh Kudus ada bersama-sama kita, menolong kita senantiasa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, jangan takut, jangan gelisah dan jangan gentar.
Karena damai sejahtera yang sejati ada dalam kehidupan kita, yang telah Tuhan Yesus berikan dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang menjadi penolong dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.